Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Finanda NPI 131.1839. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian hukum yang akan saya gunakan dalam penelitian guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian hukum. Fakta hukum yang diangkat pada penelitian kali ini adalah bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian yang terdampak COVID-19, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Namun terjadi polemik bahwa pada pasal 27 menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dan KSSK dalam penyelamatan perekonomian dari krisis bukan termasuk kerugian negara. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan juga bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota KSSK tidak dapat digugat secara perdata ataupun dituntut secara pidana. Pada ayat 3 kemudian disebutkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi berdasarkan Perpu ini bukan merupakan objek gugatan di PT UN. Nah, pelaksanaan kebijakan ini hanya didasarkan kepada etikat baik dan sesuai dengan undang-undang. Jadi, secara lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan etikat baik? Ini dapat menimbulkan multitafsir dan terjadi penyelewengan dana dalam rangka penanganan keuangan pandemi COVID-19. Sehingga preposisi yang akan diajukan di sini adalah apabila pada pasal 27 itu kebijakan tidak dapat dituntut secara pidana ataupun juga secara perdata dan bukan pula merupakan objek gugatan di PT UN, bagaimana kemudian makna dari itikat baik dalam pengambilan kebijakan keuangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia, karena dapat menimbulkan multitafsir dan berisiko terjadi penyelewengan dana dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19. Isu hukum yang diangkat adalah apa makna frasa itikat baik dalam pasal 27 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020. Yang kedua, apakah pasal 27 ayat 3 Perpu nomor 1 tahun 2020 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila tidak didasarkan itikat baik dan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan pendekatan-pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan konseptual. Selanjutnya tentang jenis dan sumber hukum yang digunakan, ada 3 macam sumber bahan hukum yang digunakan. Yang pertama adalah bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Yang digunakan di sini adalah Perpu nomor 1 tahun 2020. Ada juga Undang-Undang nomor 30 tahun 2014, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, Undang-Undang nomor 21 tahun 2011, Undang-Undang nomor 24 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku teks ataupun artikel-artikel dalam berbagai majalah dan jurnal-jurnal ilmiah hukum. Hanya adalah bahan hukum tersier yang berasal dari kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum yang ada. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan bahan hukum. Pada tahap pengumpulan bahan hukum ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah teknik pengumpulan bahan hukum primer yang menggunakan teknik inventarisasi dan kategorisasi, di mana peraturan perundang-undangan yang relevan dicari di dalam alamat-alamat atau situs-situs resmi milik pemerintah, kemudian dikategorisasikan sesuai dengan kedudukan ataupun hierarkinya. Selanjutnya untuk pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, ataupun berbagai literatur yang relevan dengan isu hukum yang diangkat. Selanjutnya adalah teknik analisis bahan hukum. Pada penelitian hukum normatif ini digunakan metode analisa normatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mensistematisasi seluruh bahan hukum primer dengan menggunakan konsep, teori, dan prinsip yang ada dalam bahan hukum sekunder dan tersier. Metode hukum yang digunakan dalam teknik analisis ini adalah dengan metode penafsiran dengan logika deduktif, sehingga menghasilkan jawaban atau kesimpulan dan preskripsi terhadap masalah yang diajukan. Penjelasan untuk tugas kali ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.